Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kristum Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk, requestan kalian keren-keren. Hari ini kita akan mengulas beberapa koin lagi ya, yang udah banyak teman-teman request. Jadi kita akan bahas hari ini adalah Pepu atau Pep Unchained, sama satu lagi kita akan bahas untuk ApeCoin. Ini juga banyak sekali yang minta dibahas. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, jadi GT Token saat ini sudah mencapai level all time high yang baru. Ini adalah sebuah token exchange dari GT Token yang mana merupakan token tata kelola dari ekosistem dari Gate.io. Teman-teman bisa dapetin banyak sekali keunggulan kalau teman-teman punya GT Token, ya, terutama di Gate.io, karena teman-teman bisa staking GT Token kalian dengan mendapatkan reward beberapa token yang ada di menu startup mining, kayak token cost, kemudian OL, terus juga di atas ada forever, dan juga teman-teman bisa klaim ya airdrop di sini dengan gampang banget ya. Masuk ke menu startup. Kemudian di sini ada beberapa pilihan token yang bisa teman-teman klaim. Ada ya token-token baru lah, Milady Cult dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman tinggal klik aja claim all. Nah, ini kita akan saldonya nanti akan masuk langsung ke wallet spot yang kita miliki. Syaratnya adalah teman-teman wajib KYC Gate.io, kemudian hold ya GT token itu minimum 10, dan bisa teman-teman claim ya airdrop yang dibagikan oleh Gate.io secara gratis. Untuk informasi lebih lanjut, linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan masuk langsung ke pembahasan dari PP Unchained atau Pepu ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 269 rupiah, di mana pergerakannya hari ini naik sekitar 16%. Setelah di awal listing kemarin di Maxi sama di BingX, pergerakannya cenderung malah koreksi ya, sayang sekali. Tapi dalam jangka waktu pendek, dia sudah mencoba untuk sedikit rebound. Jadi Pepu sendiri itu adalah project yang kemarin melalui fase pre-sale, di mana teman-teman yang mungkin sempat beli kemarin ya itu sudah listing sih harusnya di dua exchange tersebut. Dan kalau kita lihat memang Pepu ini baru saja mengalami kenaikan setelah pre-sale, tapi setelah itu akhirnya mengalami koreksi ya. Pepu sendiri merupakan sebuah project meme token, aslinya meme token, tapi dicoba diberikan sebuah sentimen supaya proyek ini tidak hanya sekedar menjadi meme token, tapi juga digadang-gadang sebagai layer kedua dari Ethereum yang berfokus pada meme token gitu. Jadi ya meme token tapi kayak dibikin punya utility gitu teman-teman. Apakah ini bakalan bagus atau tidak? Ya menurut saya sih bisa iya bisa tidak. Pertama, meme token diciptakan memang sengaja untuk komunitas, bukan untuk sebuah use case. Beberapa meme token yang sudah memberikan use case kayak Shiba Inu, Floki, itu teman-teman bisa lihat secara pergerakan dan juga secara narasi mereka cenderung mengambil irisan antara altcoin yang punya fundamental dengan meme token. Jadi karena punya dua irisan itu, kalau ngepump meme token ya, meme token dengan utility itu nggak akan terlalu rally ya. Jadi kalau ada meme season misalkan, meme token dengan utility itu nggak akan terlalu rally, tapi kalau ada alt season ya biasanya meme token agak stabil, tapi meme coin dengan punya utility ini biasanya akan sedikit lebih unggul untuk kenaikannya. Jadi dia punya sentimen yang cenderung mix teman-teman. Nah, Pepu juga kurang lebih mengambil jalan yang sama seperti itu. Jadi mereka digadang-gadang akan menjadi layer kedua di jaringan dari Ethereum yang berfokus pada meme ya. Yang berfokus pada meme, memberikan hasil reward staking yang lumayan gede juga untuk para community. Di Twitter sangat aktif ya, posting-postingan terkait dengan meme, dengan engagement yang menurut saya bagus banget untuk sebuah meme token. Jadi sepertinya minat dari investor terhadap Pepu cenderung masih oke. Untuk saat ini sih exchange yang bisa memperdagangkan baru dua ini aja untuk centralized exchange-nya. Informasi tidak terlalu banyak ya. Pepu punya maksimum supply sekitar 8 miliar token, sementara yang beredar baru 3,2 miliar. Nah, ini juga jadi ciri khas. Sebuah meme token yang diciptakan memang buat lucu-lucuan, biasanya langsung mencapai maksimum supply. Kalau supply-nya terbatas, biasanya langsung mentok.
maksimum supply. Itu menimbulkan impact, orang-orang juga nggak terlalu takut ya, karena nggak akan ada unlock token, nggak akan ada pembukaan token baru yang bisa menyebabkan inflasi. Tapi memang harganya murni udah segitu, teman-teman. Tapi kalau sebuah token ada unlock, kayak Pepu ini kan dia ada unlock nih, teman-teman. Kedepannya pasti akan ada unlock. Gitu. Jadi itu bisa meningkatkan kekhawatiran dari para investor untuk membelinya. Seperti itu. Karena maksimum supply-nya ada di 8 miliar, berarti ada sekitar 4,7 sampai 4,8 miliar lagi yang bisa dirilis ke pasar. Seperti itu. Jadi lumayan banyak tuh, hampir 50%. Nah, kalau kita lihat dari data ETC scan ya, atau Ethereum scan, kita bisa melihat nih di sini untuk untuk kepemilikan dari wallet yang menyimpan Pepu paling banyak ya. Wallet yang nomor pertama itu dia sudah melakukan pembelian Pepu pada pre-sale sejak bulan Juni. Dia punya cukup banyak, teman-teman, diakumulasi mentok sampai 9 Desember. And then distribusi cukup masif ya. Sejak 10 Desember dia udah mulai jualan, kemudian berlanjut sampai 16 Desember. Dijualin pelan-pelan sama pemilik wallet nomor 1. Gimana dengan pemilik wallet nomor 2? Dia punya sampai 10% total Pepu yang beredar. Itu juga sudah melakukan penjualan sejak 5 Juni. Dia hold ya, di 10 Desember mereka jual. Nah, ini udah pada jualan nih, teman-teman. Jadi top playernya ini, top holdernya ini pelan-pelan jualan. Begitu juga dengan wallet nomor 3. Dia di 14 Desember mulai melakukan penjualan sampai dengan 16 Desember. Berarti baru 2 hari yang lalu mereka masih aktif jual. Seperti itu. Terus wallet nomor 4 justru melakukan akumulasi balik ya, sejak awal Pepu listing 5 Desember, 10, 11, 12, 13, 14 sampai dengan 16 diakumulasi oleh nomor 4. Jadi whales-nya pindah dari whales yang paling gede yang jualan terus diakumulasi sama whales nomor 4. Dan mungkin ada whales-whales di bawah lagi yang juga masih dalam posisi akumulasi buat Pepu. Menurut saya sih untuk sebuah meme token yang baru, ya kalau dia baru listing lalu pergerakannya bagus, ya itu fine-fine aja. Memang seperti itu, teman-teman. Dan juga Pepu ini kan dia belum listing nih di exchange besar. Jadi sebenarnya untuk community yang besar seperti ini, dia punya kans, dia punya peluang yang besar untuk listing, teman-teman. Jadi ya tinggal sekarang gimana nih dari developernya sendiri, bisa nggak dia bawa token ini listing di exchange yang besar ya, at least ke Bybit dulu mungkin atau ke Get.io dulu ya kan, crypto exchange yang menengah lah bisa dibilang seperti itu, before nanti dia masuk ke Coinbase atau ke Binance. Nah, saat ini sih posisinya Pepu sudah sempat naik ya, naik sampai kisaran 0,023 and then akhirnya dia koreksi kembali, yang menandakan memang secara pergerakan bullish ini belum terlalu kuat, tapi udah sedikit lebih baik dari awal dia listing. Awal dia listing Pepu agak turun ya, and then dia mencoba untuk sideways di sini di range support 0,013 sampai dengan 0,02. Setelah itu ya belum ada indikasi tentang kenaikan berikutnya sih. Sementara sih dari kondisi market, Bitcoin masih agak koreksi, BTC dominance menguat ya, masih dalam tren penguatan. Jadi untuk altcoin sepertinya masih akan mendapatkan posisi selling secara jangka pendek gitu. Jadi jangan terlalu FOMO juga buat teman-teman yang memang sudah masuk di Pepu. Saya rasa kalian masih akan punya kesempatan sih untuk ya at least Pepu bisa rally balik ya dalam jangka waktu pendek gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih, opini saya untuk saat ini market masih belum aman, market masih belum memberikan indikasi bullish. Mungkin masih ada peluang untuk koreksi lebih lanjut. Jadi alangkah baiknya kalau di posisi sekarang kita jangan terlalu FOMO ya. Teman-teman tetap sabar, tunggu ketika ada indikasi market mulai membaik gitu. Kalau dari Pepu sendiri secara tren kita masih melihat dia koreksi. Jadi ya sabar-sabar dulu aja untuk menunggu tren kenaikan. Kita butuh yang namanya fase kenaikan seperti ini untuk Pepu. Andai kata dia berhasil ya kan naik di atas level 0,024
itu merupakan area yang bakalan menjadi level support berikutnya untuk Pepu, teman-teman. Jadi saat ini level support terdekat ada di 0,01, kita butuh dia break dari resistance 0,024 untuk melanjutkan fase kenaikan. Seperti itu. Untuk saat ini trennya intinya masih dalam tahap koreksi. Oke, next kita akan bahas ApeCoin. ApeCoin ini dia diciptakan oleh foundernya Bored Ape ya. Bored Ape sebuah project yang bikin NFT yang rame banget di tahun 2020 sampai 2021, di mana waktu itu NFT laris manis, teman-teman. Akhirnya diluncurkanlah token namanya ApeCoin. Pada awalnya sih nggak punya utility, nggak punya kegunaan. Jadi dia lebih mirip kayak meme token gitu. Tapi lambat laun developernya melihat, oh kita bisa nih untuk ngasih utility ke user gitu. Akhirnya dibikinlah beberapa project untuk mendukung fundamental dan juga use case dari ApeCoin. Saat ini ApeCoin berada di kisaran harga Rp23.800 dengan maksimum supply dia punya di 1 billion ya, 1 miliar, sementara yang beredar sekitar 752 juta token Ape. Token Ape ini kalau kita lihat dari beberapa upgrade, mereka pengen bikin yang namanya Ape Chain. Ape Chain ini kayak blockchain yang running di jaringan dari layer kedua Ethereum. Jadi dia masih dalam ekosistem Ethereum, cuma di posisi layer keduanya. Nah, hampir mirip ya kayak Pepu. Pepu kan dia juga mengatakan diri mereka adalah layer kedua, tapi mengambil segmentasi di meme token atau di meme coin. Kalau ApeCoin ini pengen untuk bikin ekosistem ya seperti layer kedua pada umumnya, di mana ada platform DeFi-nya, ada DEX-nya, kemudian juga ada DApps yang lain yang bisa mendukung ekosistem dan juga kekuatan fundamental dari projectnya. Mereka baru aja terintegrasi dengan Orbiter Finance untuk mendukung layanan infrastruktur untuk ApeCoin ecosystem. Ya, ini adalah sebuah DeFi, teman-teman. Selain itu, mereka juga masih aktif jualan NFT ya, bikinan dari developer mereka. Jadi mereka bikin kalung nih, ada tulisan ApeCoin-nya. Ini adalah sebuah produk NFT yang mereka coba untuk lelang. Terus juga ada ApeFi Swap. Ini adalah project DEX yang dibangun di Ape Blockchain. Mereka baru aja develop, mereka baru aja rilis, dan kabarnya di 4 Desember kemarin sudah bisa dicoba. Gitu. Saya sendiri sih belum coba ya. Itu jadi mulai nih punya utility untuk ApeCoin. Kemudian dari berita terbaru, mereka dikabarkan baru saja merubah sedikit tokenomic mereka terkait dengan distribusi token. Ya, untuk saat ini staking pool period itu akan dikurangi rewardnya setiap periode 91 hari. 90 hari ke depan rewardnya akan dikurangi dari 35% turun menjadi 30%, menjadi 20%, menjadi 15%. Jadi setiap 90 hari rewardnya akan dikurangi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi supply yang beredar banyak di market. Untuk saat ini sih masih ada sekitar 75,26% ya yang sudah beredar, berarti sekitar 24, ya 24 ya 24,7 lah, 24,7% yang masih bisa kerilis ke market. Kalau kita lihat sih dari distribusinya, ApeCoin akan mencapai maksimum supply di 2026 bulan Maret nanti. Dan dia unlock setiap bulannya ya. Setiap bulan tanggal 7 ApeCoin itu ada unlock token dengan besaran tanggal 17, sorry teman-teman. Jadi setiap bulan tanggal 17 itu dia ada unlock sebesar 1,54%. Dan mungkin di masa depan rewardnya akan dikurangi. Nah ini dari dari sebelumnya 1,54 ya, ini udah mulai turun menjadi 1,46. Itu jadi memang ada pengurangan reward yang akan dibagikan dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi pada tokennya. Terus gimana nih untuk pergerakan harga dari ApeCoin? Apakah menarik? Kalau kita perhatikan sih in the long run, kita melihat sudah beberapa kali ApeChain ini mengalami fase penurunan. Dari
analisa kita terakhir di sekitar bulan Mei ya 2024 kemarin, kita expect nih ada pergerakan yang positif pada Upchain karena secara tren dia udah menunjukkan indikasi yang menguat. Tapi ternyata waktu itu dia malah breakdown ya, turun di sini, and then pergerakannya nyungsep sampai 0,534. Jadi analisa kita yang kemarin itu ya bisa dibilang tidak sesuai lah teman-teman, karena kondisi dari market juga ya, waktu itu kan BTC dominance di bulan Maret itu benar-benar impulsif nih di sekitaran sini ya. Juni, Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli ini dia rally terus, puncaknya sampai di November kemarin. Itu menekan banyak altcoin, nggak cuma ApeCoin waktu itu. Dan ApeCoin waktu itu turun sangat-sangat dalam dari kisaran $1, $1,5, dia turun sampai 0,5. Itu parah banget sih untuk dropnya. Nah, itu adalah side effect daripada unlock token yang terus dilakukan. Karena inflasi itu kita bisa bilang menjadi salah satu masalah nih di banyak altcoin. Begitu teman-teman. Ya, ketika momentumnya bearish, dia bearish lumayan dalam. Tapi good news-nya ApeCoin udah bisa recover balik lagi naik sampai kisaran $1,5 ya, hanya dalam waktu kisaran 3 bulan saja. Jadi memang sempat down, tapi akhirnya bisa recover dengan lumayan baik. Volume perdagangan dari Upchain juga mengalami peningkatan, kemudian dari smart money juga cenderung oke. Untuk saat ini dia punya level resistance di kisaran 0,7 yang harus ditembus oleh Upchain. Kalau dia berhasil breakout dari level tersebut, maka kita bisa masuk ke zona aman kembali. Karena ya saat ini zonanya masih belum terlalu aman ya, karena kita kemarin sempat break di atas, tapi akhirnya kita closingnya malah di bawah, menunjukkan memang tekanan jual masih cukup tinggi pada AP. Jadi untuk saat ini ya itu. Itu sih kalau dari saya sendiri. Apakah market akan positif atau enggak ya, semua balik lagi sih ke kondisi dari Bitcoin seperti apa. Selama Bitcoin nggak ngedump dan juga BTC dominance nggak naik tinggi, selama itu altcoin bakalan positif aja. Tapi kalau sebaliknya nih, seperti kondisi yang sekarang, Bitcoinnya cenderung koreksi meskipun nggak dalam ya, tapi BTC dominance justru malah naik. Biasanya altcoin akan mengalami tekanan untuk pasar. Memang ini fase yang masih kita bisa bilang menjadi fase akumulasi untuk banyak altcoin ya. Rata-rata altcoin memang masih belum terlalu perform bagus gitu. Tapi saya masih yakin untuk progres ke depannya ya, especially mayoritas altcoin itu bakalan punya momentum untuk kenaikan ke depannya gitu. Tapi untuk saat ini ya sabar-sabar dulu aja ya. Kita masih dalam tekanan nih, teman-teman. Oke, paling gitu aja buat saya, ApeCoin sama Pepu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini ya. Kita punya komunitas juga di Telegram, buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.